Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi wafaqana li ta'atihi wa arsyadana li sabili rusdi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari, terutama kita masih bisa beribadah kepada Allah. Itu semuanya karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Dalam hal ini kita akan belajar, yaitu adalah meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacakan basmalah ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah, dan juga kita bisa memahami ayat-ayat Allah, serta kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, untuk mempelajari meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan, akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Di antaranya di sini ada beberapa tujuan, yaitu adalah pada saat belajar nanti kalian diharapkan untuk bisa membacakan surat Al-Baqarah ayat 83 dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang ihsan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini nanti kalian juga diharapkan untuk bisa menganalis surat Al-Baqarah ayat 83 dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ihsan. Dan juga setelah pembelajaran nanti kalian juga diharapkan untuk bisa memahami, menjelaskan hikmah dan manfaat ihsan. Dan selanjutnya setelah belajar nanti kalian juga diharapkan untuk bisa menerapkan, mengaplikasikan sikap dan perilaku yang mencerminkan ihsan. Dan tugas yang terakhir yaitu adalah kalian diharapkan untuk bisa menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, mari kita awali dengan yang pertama, tujuan yang pertama, yaitu adalah membaca surat Al-Baqarah ayat 83 tentang dan juga hadis tentang ihsan. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus shalah wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Demikianlah adalah pembacaan surat Al-Baqarah ayat 83. Mudah-mudahan kita mendengarkan ayat ini atau mendengarkan lantunan ayat ini, keimanan kita semakin bertambah dan juga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu adalah menganalis surat Al-Baqarah ayat 83 dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan. Dan sebelum kita mulai, mari kita bahas dulu apa definisi dari ihsan itu. Jadi ihsan menurut bahasa itu berasal dari kata kerja atau dari fi'il madhi, yaitu adalah hasuna. Kemudian
yahsunu hasanan, yang artinya baik. Kemudian kata kerja atau fi'il madhi tersebut dia mendapatkan tambahan atau hamzah wasol, yaitu menjadi ihsan, yang artinya berbuat baik atau melakukan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, sedangkan menurut istilah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu. Nah, setelah kita memahami atau mengetahui definisi dari ihsan, maka kita akan lanjutkan, yaitu adalah untuk menganalisis surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, yang pertama yaitu adalah yang berkaitan dengan hukum tajwidnya. Di sini kemarin sudah ada beberapa hukum tajwid yang sudah dijelaskan. Dan kali ini kita akan menambah, yaitu adalah hukum mat. Ya, yang selanjutnya di sini ada matobi'i, ya. Wa idza akhadna, nah ini adalah matobi'i, ya. Kemudian yang selanjutnya, kemudian ada namanya mat jaiz dan mat wajib. Di sini antara mat jaiz dengan mat wajib itu perbedaannya. Kalau mat jaiz itu terdiri dari dua kata, ya. Jadi setelah panjang, yang panjangnya 2 alif atau 5 harokat, kemudian bertemu dengan alif, itu namanya mat jaiz munfasil. Sedangkan kalau setelah alif atau setelah alif yang panjangnya 5 harokat atau 2 alif kemudian bertemu dengan hamzah, maka itu dinamakan dengan mat wajib mutasil. Yang ciri-cirinya kalau mat wajib mutasil itu adalah terdiri dari satu kata, ya. Nah, ini tajwid tidak kita bahas. Yang selanjutnya kita akan mengetahui arti dari surat atau terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 83. La ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wadil qurba, dan kerabat dekat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husnan, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Wa aqimus sholah, dan tunaikanlah sholat atau dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum illa qalila, tetapi kemudian kamu berpaling kecuali sebagian kecil dari kamu, illa qalila minkum, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Wa antum mu'ridun. Nah, ini adalah surat terjemahan per kalimat atau lafaz dari surat Al-Baqarah ayat 83. Yang selanjutnya yaitu adalah terjemahan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Ya, jadi seolah-olah melihat Allah. Fa'il lam takun tarahu, dan jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya ia telah melihatmu atau ia melihatmu. Setelah kita menganalisis dari beberapa hukum tajwidnya dan juga terjemahan surat Al-Baqarah ayat 83, dan kita lanjutkan dengan menganalisis dari isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam kandungan ini
bahwa Allah telah mengingatkan kepada Rasulullah SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi. Yang pertama yaitu adalah larangan menyembah sesuatu selain Allah. Kemudian kedua, perintah berbuat baik kepada orang tua, kerabat atau keluarga, anak yatim, dan orang miskin. Kemudian selanjutnya, perintah untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Dan yang keempat adalah perintah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang terakhir, menunjukkan kebiasaan orang-orang Bani Israel dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah membangkang. Yang selanjutnya yaitu adalah hikmah dan manfaat ihsan. Yang pertama, hikmahnya atau manfaat dari ihsan itu atau perbuatan ihsan yang pertama adalah termotivasi dalam melakukan kebaikan terhadap sesama. Artinya berbuat baik atau ihsan kepada siapapun itu akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menambah ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan karunia darinya, maka orang yang beriman akan melaksanakan aturan-aturan Allah. Kemudian ketiga, hikmah dan manfaat dari perilaku atau sikap ihsan, yaitu adalah yakin dengan apa yang akan diterima ketika berbuat baik. Jadi dalam hal ini melakukan kebaikan, dia yakin bahwa pemberian Allah itu lebih sempurna. Sikap dan perilaku ihsan. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan yang berkaitan dengan ihsan. Di antaranya, yang pertama yaitu adalah melakukan ibadah ritual atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zikir, dan sebagainya, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Yang kedua, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah. Dan yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Yang keempat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kemudian yang kelima, berbuat baik kepada tetangga.